Para dusun yang merupakan agenda dari pemerintahan desa dan BPD dalam rangka nanti untuk penyusunan anggaran di tahun 2023. Jadi intinya musyawarah dusun ini memang pada intinya adalah menggali aspirasi atau dalam arti apa yang menjadi yang akan disampaikan oleh masyarakat, khususnya kalau di sini RW1 untuk program 2023. Tetapi untuk di tahun 2003 ini memang dari pemerintahan desa tidak menerima usulan baru, tetapi di sana sudah ada planning nanti yang akan dibacakan oleh Pak Rendra, nanti mana-mana yang program yang sudah terrealisasi dan mana-mana program yang belum terrealisasi. Jadi intinya musyawarah dusun adalah nanti rangkaian di Musdes ya, musyawarah desa rencana di RKP ya, rencana kerja pemerintah desa dalam 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD ya, rencana kerja pemerintah dalam 6 tahun ya, jadi dalam arti dilaksanakan dari tahun per tahun, yang agenda 6 tahun itu sampai di tahun 2025. Jadi memang itu merupakan program dari pemerintahan desa. Waktu itu masih dalam arti kepala desanya masih Pak Udi, tetapi ini harus diselesaikan. Jadi intinya untuk program kerja tidak boleh menyimpang dari RPJM itu sendiri. Mungkin nanti di 2025 setelah nanti ada pergantian pimpinan lagi, nah itu nanti ada program baru lagi yang membuat program nanti ya kepala desa yang baru, dan itu nanti juga akan didiskusikan seperti ini, menggali aspirasi dari panjenengan untuk dijadikan program kerja sampai 6 tahun. Seperti ini juga dulu pernah juga dimusnahkan seperti ini, program pencapaian selama 6 tahun ini. Jadi ini dalam arti dikerjakan dalam setiap setahun sekali. Kenapa ini musdos ini penting? Ini merupakan bentuk dari pengawasan BPD dan masyarakat kepada pemerintah desa. Jadi intinya panjenengan mestinya si apal nopo sing jenengan biyen niku sampean utawi sampean ajukan nggih ten khususnya RW1 nopo mawon. Lah mangke ten RKP rencana kerja pemerintah desa waktu niku kampun skala prioritas kampun dicatat sama pemerintah desa untuk dimasukkan dalam anggaran nopo mawon. Jadi nanti akan dibacakan oleh Pak Rendra selaku dari pemerintahan desa mana-mana nanti yang usulan panjenengan yang sudah terrealisasi atau yang sudah dikerjakan, dan mana yang belum, dan mana nanti di 2003 ini yang akan dikerjakan. Terus niki mangke panjenengan nggih dalam arti nggih jenengan mirengaken nggih napa sing badhe disampaikan Pak Rendra. Misalnya yang terrealisasi napa mawon, lalu mangke dijelasaken. Misalnya jenengan kurang paham saged mangke ditangutaken. Terus misalnya yang dereng bakal 2003 niki napa, teng mriki pun wonten skala prioritas pun dicatat teng mriku nggih, mangke dibacaken. Menurut jenengan niku wonten berapa item, terus sing kinten-kinten sing urgent napa ten RW1. Lah niku mangke jenengan teng mriki kesepakatan nggih, dados sing mangke di 2003 kersane terrealisasi. Terus yang boten kalah penting malih mangke selain musdos nggih pancen agenda BPD dalam arti silaturahmi dengan masyarakat dan tokoh masyarakat, intinya menggali aspirasi. Saya yakin setiap pedukuhan pasti ada masalah, itu pasti nggih. Monggo mangke nggih saya minta nggih semua masing-masing yang hadir di sini nanti berani menyuarakan aspirasinya, yang tentunya satu untuk dalam arti itu perbaikan desa nggih. Jangan sampai nanti intinya menyampaikan aspirasi tapi
tujuan, nggak ada tujuannya jangan. Yang penting harus ada konsep dan tujuannya, biar nanti dicatat sama BPD untuk dijadikan masukan atau aspirasi yang akan kami sampaikan ke pemerintah desa apapun itu. Bila ada permasalahan yang lain, misalnya yang perlu diselesaikan dalam arti memang urgent harus diselesaikan di musyawarah, monggo. Nanti BPD siap untuk memfasilitasi masalah apapun. Yang penting tujuannya kita intinya mencari solusi. Monggo. Di Kemulan, di Perapatan, di Sumbersari permasalahannya beda-beda, pasti ada masalah. Dan kemarin juga sudah kami laksanakan di sana. Ya memang benar ada masalah, ya. Tapi intinya permasalahan adalah untuk pembenahan desa Teluk Besar, khususnya pedukuhan masing-masing. Jadi monggo niki termasuk ini damel pembelajaran kula kali panjenengan sedaya lek wonten acara-acara ngeten iki nggih musyawarah dusun napa musyawarah desa ten balai desa. Dadosé panjenengane pun gadah napa sing badhe disampaikan ten forum nggih pun ngata jenengan misale dugi namung mendel mawon ngrimiraken nggih eman-eman nggih misale jenengan waduh misal pun mantep waduh mang sajane aku kate nyampe no iki lha pun ngantos ngoten jenengan ngomong mawon misalnya jenengan katalah mboten saged menyampaikan misalnya jenengan tulis ten kertas mangke Pak Haji Imam mangke di kertas lek wonten sing nyampaikan melalui ditulis monggo nggih tujuannya sementing niki dalam arti nggih untuk penyerapan aspirasi nggih kersane jenengan kesan cidik kali lembaga sing jenengan percaya nggih termasuk BPD itu adalah lembaga sing cara kasar niku sing damel jenengan wadul-wadulan cara kasar jenengan dalam arti itu kepingin nyampaikan napa mawon gitu BPD niki karena BPD adalah perwakilan dari panjenengan nggih saya jenengan boten saged nyampaikan diambek monggo disampaikan ke BPD otomatis nanti akan kami bawa rapat di BPD kami bahas di internal BPD baru kami sampaikan ke pemerintah desa nggih niki pancene kedahe ngoten nggih dadose napa sing dados aspirasi panjenengan niku kedah pemerintah panjene ngerti semerep nggih lek pancen jenengan mboten sanjang mboten ngomong masih pemerintah desa nggih mboten semerep nggih mboten ngerti nggih lek nek kepingin memang desa Teluk Besar niku ingin berubah nggih kedahe ngeten iki sering kumpul-kumpul ngeten iki nggih sering diskusi nggih napa mawon monggo dibahas ten mriki mumpung niki wonten tokoh masyarakat nggih wonten ketua RT wonten ketua RW wonten saking pemerintahan desa niki pun lengkap nggih gini ki memang pemangku kepentingan di desa Teluk Besar itu gini nggih panjenengan sedaya nggih monggo nggih ten forum niki monggo diskusi monggo sedaya menyampaikan aspirasi masing-masing nggih misale napa mawon terserah monggo mangke dibahas sarang-sarang nggih mangke pemerintah desa mangke saking Pak Prayitno Pak Rendra Pak Nasti insyaallah mangke Pak Jados Dugi mangke saged dalam arti kami solusi datang panjenengan. Misalnya cara kasarane itu permasalahannya ngapunten nggih misale kok rada misale abot misale sing pemerintah desa sing iki mboten saged nyelesaikan nggih misale ngoten nggih monggo mangke dibeto ten forum ten balai desa dimusyawarahaken kalih sementara niki Bu IJ nggih penjabat desa nggih tegese wonten sing acara inti musdus niku wau nggih terus sing penggalih sing boten kalah penting nggih niku bahwa desa Teluk Besar akan mempunyai hajat yaitu PAW nggih PAW niku pemilihan antar waktu kepala desa nggih panjenengan mestine sampun hafal napa niku PAW nggih jenengan pun sering diundang ten balai desa ngomongaken masalah niki nggih tapi tetap sosialisasi tetap kedah di jalanaken terus nggih maksudnya niki damel pengiling-iling
kula kalih panjenengan sedaya. Jenengan sebagai tokoh masyarakat harus bisa menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Nggih, napa PAW niku, nggih. Terus sinten sing saged dados pemilih PAW niku nggih panjenengan gadah semerep. Kula jenengan pun paham, nggih. Dados ngoten intine sing kula suwun mangke bila pelaksanaan PAW niki mangke segera terselenggara, yaitu dengan napa niku segera dibuka pendaftaran dan pelaksanaan insyaallah Oktober nggih. Niki tasih ngefikaken DPT nggih, daftar pemilih niku tetap niku ngapunten kados pilihan kepala desa sing serentak ngoten niku nggih. Enak lek kepala desa pilihan kepala desa serentak sedaya saged milih, sing penting nggak ada KTP nggih, pun ber-KTP pun mengsal milih. Tapi lek PAW mboten ada kriteria nggih, ada tokoh-tokoh sing dalam arti yang dalam kriteria untuk memilih. Jadi mboten sedaya yang bisa memilih. Dan untuk memilih pun harus dibatasi sesuai jumlah penduduk sing wonten Tulu Besar iki. Nggih, jumlah penduduk Tulu Besar itu hampir 4.000 nggih. Tapi yang berhak memilih adalah 251 itu wonten rumusé nggih, niku pun di Ramus Desa. Napa kok 251? Nah, 251 ini memang untuk pemilih memang diharuskan ganjil karena untuk menghindari nilai yang dalam arti perolehan suara yang draw nggih, kesan mboten draw. Tapi nggih tetep niku nggih mboten saged jamin. Tapi panitia dan BPD sudah antisipasi, sudah dicantumkan di tatip nggih, tatip PAW bahwa nanti wonten mangke poin-poin mangke dibacaaken waktu musyawarah desa mangke tatip nggih. Terus mangke jenengan lek angsal undangan ten balai desa Musdes masalah napa niku penetapan DPT kalih napa tatip pemilihan PAW jenengan dugi kersane jenengan semerep nggih. Tatip niku penting nggih, jenengan kedah semerep napa mawon poin-poine nggih. Katose niku sing kula saged kula sampaikan. Terus kula pesen dhateng panjenengan sedaya mangke untuk pilihan kepala desa PAW niki satu nggih, tidak dipungut biaya nggih. Dua, setiap warga desa Tulu Besar yang ber-KTP desa Tulu Besar tapi nggih maksudnya untuk pendidikan mulai SMP nggih niku kedah saged mendaftar sinten mawon nggih, panjenengan saged nggih, sedaya saged nggih, gratis monggo niki. Ngapunten nggih, niki cara kasarane niki kesempatan panjenengan nggih. Monggo lek misale panjenengan nggak ada keinginan, nggak ada angen-angen kepingin benahi desa, monggo jenengan daftar. Niku hak panjenengan nggih. Hak masyarakat memilih dan dipilih niku adalah hak masyarakat nggih. Jenengan pun sungkan-sungkan, sing penting sampean lulusan SMP, wonten ijazah SMP, terus KTP sampean ngriki nggih. Tapi nggih wonten aturan-aturan sing kedah napa damel persyaratan niku wau nggih, sing penting persyaratannya lengkap, jenengan hitungane mangke waktu pendaftaran seleksine lolos nggih, mangke saged sebagai pendaftar napa peserta calon kepala desa PAW. Mboten napa nggih, pun misalnya wonten rancange ngaten iki nyalonaken pun sampai diguyu lho, mboten napa niku saestu nggih. Niku hak panjenengan. Nggih, mboten napa-napa, jaler estri saged nggih. Jaler estri saged nggih. Kula nggih ngapunten nggih, kula sanjang teng mriki saya sebagai BPD saya siap nggih dalam arti menyelenggarakan PAW ini dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Saya berani untuk bertanggung jawab di sini. Karena BPD adalah penyelenggara dan yang bertanggung jawab. Otomatis di situ nanti ada panitianya sudah kami bentuk. Nggih, mulane kula hati-hati sangat nggih. Menentukan pemilih pun kula nggih hati-hati sangat nggih. Monggo. Nggih, niki pun istilahnya pun meh dibuka pendaftaran, jenengan angen-angen lan jenengan pun siap misalnya nyaloaken monggo nggih.
kalau ulangi malih jenengan nggak ada hak, nggih. Jenengan milih, jenengan dipilih niku hak panjenengan. Ada undang-undangnya, ada aturannya, nggih. Pun sampai wonten sing daftar sampai guyu salah niku, nggih. Mboten napa negara demokrasi saniki, nggih. Dadose niku masalah PAW terus yang boten kalah penting, nggih. Mangke untuk pelaksanaan PAW niki pun dados ngeten ngapunten. Pun sampai didadosaken cara kasaran ini ku ajang permusuhan, nggih. Beda pendapat, beda pilihan niku biasa, nggih. Tapi setelah pilihan siapapun nanti yang terpilih, balik malih ngeten malih Pak, nggih. Jagongan bareng, ngomong bareng, diskusi bareng, nggih, enak nggih. Pun ngantos mangke sinten sing terpilih akhirnya terkotak-kotak utawi napa niku ada gap pun ngantos nggih. Kula kepingin ngoten nggih, masyarakat desa Teluk Besar iki kula kinten sampun dewasa, sampun cerdas, sampun ngerti nggih. Maksudnya niku napa niku sing leres niku sing boten niku kula kinten pun sampun ngerti. Jenengan pun sampun saged pilihan jenengan niku sinten jenengan kula kinten nggih pun paham. Nggih, dadose kula suwun nggih kula sebagai PPD panjenengan kula wajib menghimbau dhateng panjenengan nggih. Satu, panjenengan punya hak untuk mencalonkan, panjenengan nggih punya hak untuk memilih. Yang kedua, panjenengan kula suwun nggih pun ngantos pilihan iki dadosaken permusuhan panjenengan. Tapi lek saged niku meraketaken panjenengan nggih. Sinten mawon sing terpilih monggo niku demokrasi kan mangke Mas Rendra tolong dibacakan untuk khususnya dusun RW 1 Mas Rendra ya, dibacakan semua terus yang sudah terrealisasi mana, yang belum mana, terus yang menjadi prioritas di 2023 ini apa monggo nanti dibacakan dan setelah itu nanti monggo nanti dilanjut mungkin dengan tanya jawab seperti yang saya sampaikan. Aspirasi apa saja yang ingin Anda munculkan atau Anda bicarakan monggo di buk bareng-bareng terlebih. Dik mawon saking kula sebagai BPD nggih wonten kirang lebih napa sing kula sampaikan utawi wonten misale tutur kata kula sing boten sekeco dhateng panjenengan kula nyuwun pangapunten ingkang agung nggih. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk Pak Sekdes. Oh nggih. Ngapunten telat. Terhormat Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang terhormat Bapak Ketua RW 1, Bapak tuan rumah, yang terhormat Pak Perangkat Desa, kalian Bapak RT dan tokoh masyarakat sekalian. Mungkin kalau mati. Tempiki kalau badhe bacaaken malih rekap hasil usulan Musdus dan RW 1 khususipun niki dari infrastruktur. Nah, nomor setunggal niku RT 01 mengusulkan aspal jalan dari RT 01 tembus Jalan Pasar Tumpang. Yang nomor 2 adalah masih wilayah RT 1 penerangan lampu jalan kurang lebih 6 titik. Kemudian di wilayah RT 3 drainase RT 2 sampai RT 3 dari rumah Pak Buang sampai perbatasan jembatan. Yang keempat masih wilayah RT 3 pavingisasi dari Pak Buang ke belakang RT 02 sampai jalan tembus ke arah Dusun Jago Tumpang. Yang kelima di wilayah RT 05 usulan drainase dari RT 4 sampai 5 tembus ke kaplingan belakang rumah Pak Menot. Yang keenam wilayah RT 05 usulan rabat beton dari Bapak Haji Imam ke kaplingan belakang. Yang ketujuh
wilayah RT 05, drainase RT dari RT 1 sampai RT 3. Kemudian masih usulan dari wilayah RT 05, pavingisasi RT 1 sampai RT 3. Nomor 9, wilayah RT 06 mengusulkan drainase dari pertigaan Jalan Kendedes sampai Bapak Samingun, volume kurang lebih 200 meter. Yang ke-10, masih wilayah RT 06 mengusulkan drainase dari Pak Sule sampai jalan menuju sungai. 11, masih wilayah RT 06 mengusulkan drainase dari musola sampai Bu Masri. Kemudian usulan ke-12, wilayah RT 09 mengusulkan drainase pinggir jalan kanan dan kiri RT 9 sampai RT 13, volume kurang lebih 300 meter. Usulan 13, masih wilayah RT 09 mengusulkan rambu-rambu peringatan. Selanjutnya usulan nomor 14, wilayah RT 10 mengusulkan aspal di setiap gang RT 10. 15, wilayah RT 10 mengusulkan aspal depan Pak Yono di RT 10. 16, wilayah RT 11 mengusulkan bak kontrol di pengairan sawah. 17, wilayah RT 11 mengusulkan pavingisasi depan Pak Buari ke belakang. Untuk usulan non infrastruktur untuk dari RW 1 belum ada usulan nih. Yang paling banyak di RW 2 dan dusun yang lain. Selanjutnya adalah daftar prioritas usulan musyawarah dusun Desa Tulus Besar tahun anggaran 2022 berdasarkan RPJM Des tahun 2019 sampai tahun 2025. Dusun Kerajaan RW 1 Urean, pembangunan dan perbaikan drainase Jalan Kenarok. Kedua, pembangunan paving jalan kampung RT 10 RW 1 Dusun Kerajaan. Sudah Pak, cukup sampai situ untuk wilayah RW 1. Jadi yang belum masih banyak di sini. Untuk yang dianggarkan di APBDes tahun 2022 ini yang sudah terrealisasi adalah aspal jalan dari RT 01 tembus Jalan Pasar Tumpang. Itu volume 450 meter kali 2,5 meter. Kemudian untuk usulan drainase RT 2 sampai RT 3 karena itu adalah jalan kabupaten diusulkan masuk musrenbang. Musrenbang untuk diusulkan kepada kabupaten. Kemudian yang nomor 2 adalah drainase dari pertigaan Jalan Kendedes ke Pak Samingun, volume 200 meter, itu masih belum terrealisasi. Terus kemudian drainase pinggir jalan kanan dan kiri RT 9 sampai RT 13 itu masih belum nih Prioritas. itu masuk prioritas cuma masih belum terrealisasi. Kemudian aspal di setiap gang RT 10 itu juga masih belum terrealisasi. Terus aspal depan Pak Yono RT 10 juga belum terrealisasi.
Ya, jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan kepada Ketua BPD. Oh, terima kasih untuk Mas Rendra selaku wakil dari pemerintahan desa yang sudah membacakan usulan-usulan khususnya RW 1 nggih, waktu musdus tahun lalu nggih, tatose pundi-pundi sing sampun terrealisasi nggih, pundi sing dereng terrealisasi nggih. Terus untuk skala prioritas nggih niki wau pun dibacakan kali Mas Rendra, tapi kalau ulangi nggih, teng mriki skala prioritas RW 1 pembangunan dan perbaikan drainase Jalan Kenaro, pembangunan paving jalan kampung RT 10 RW 01 nggih. Pembangunan dan perbaikan drainase Jalan Kenaro ini meliputi RT 9 sampai 13 Pak ya. Jadi mulai pintu masuk sampai sungai itu nanti yang prioritas di tahun 2023 nggih. Dados niku masih dados prioritas. Monggo mangke khususnya perwakilan saking RT 9 dan RT 13 ini nanti disampaikan ke warganya nggih, bahwa usulan sing tahun kalau pengenane realisasinya di 2023 nggih, monggo niku disampaikan ke masyarakatnya nggih. Terus untuk ini Pak Rendra, untuk yang anggaran taman budaya dan perbaikan air pamdes ini kalau bisa disampaikan juga ke sini, ke musyawarah ini, karena apa kan air pamdes di kerajaan ini khususnya kan bermasalah nggih. Tatose untuk masyarakat niku kedah kesane semerep kalau air pamdes ini sudah dianggarkan oleh pemerintah desa. Di sini kan sudah. Ya, makanya nanti nggak apa-apa Pak Sekdes nanti yang bisa menjelaskan. Monggo. Karena yang ngapunten untuk anggaran yang lebih paham adalah Pak Sekdes nggih. Masalahnya mendhet dhuwit mboten-mboten tanda tangan Pak Sekdes nggih boten saged nggih. Mungkin ngoten Mas Rendra. Monggo sekalian sambutan kan sekalian kira-kira Pak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD dan anggota, khusus Wakil Brigade, Bapak Ketua RW 2, Bapak Imam RW 1 yang kami muliakan, Bapak RTB, teman-teman perangkat yang kami hormati. Mohon maaf tadi saya telat, memang waktu itu ya, satu keadaan hujan, ada tamu. Yang jelas Pak, ini perlu saya jelaskan juga bahwasanya apa yang tercantum dalam SPJMS masa penjabatannya Pak Rudi itu 6 tahun. Jadi selama nanti 2022, 23, 24 sampai 25 ini harus selesai untuk pembangunan apapun yang ada di dalam SPJM ini harus selesai. Makanya kita nanti ada ranking, ada prioritas nih. Ini jenengan sudah tahu. Nanti 2025 ada SPJMS lagi setelah penjabatan kepala desa baru itu membuat musdus setiap dusun untuk direkap menjadi SPJMS, rencana pembangunan jangka menengah desa. Nah ini masalah pamdes, perbaikan jaringan distribusi air nggih. Niku nanti pipanisasi insyaallah perbaikan yang ada di sana nggih. Nggih pipa sing rusak sing perlu diganti. Kang ngoten nggih. Nyimpundi mungkin ada jaringan lagi. Oh, iki ono sumber maneh bisa diserap nanti masuk ke tandon itu lagi. Itu anggarannya kurang lebih 30 juta. Itu pembiayaan pemasangan pipa meteran air juga itu perlu nun sewu. Karena apa? Jangan sampai tujuan apa 72.500.000 ini supaya air ini bisa merata. Jadi semua disanyo di situ materan yang bisa tambah akeh
Kan ngoten nggih. Dados sampai jadi efisiensi banyu itu seperti merata sampai wilayah khususnya kerajaan menika. Di kemulan sampun Pak, sampun wonten insyaallah pendapatan ibu sampun ingkang wonten RT 40 41 dari Sumbersari. Niki anggaran 200 kali 1.500.000 ini. Dan meter tani itu ini 72.500 ini Pak. Kenapa kita harus menganggarkan ini Pak? Terus mulai awal di koni gue mangke suka di meteran sedoyo supaya apa masyarakat tidak pemborosan masalah air. Ya. Nah masalah tarian ini jelas di bawah standar nantinya. Bisa di bawah PDAM lah. Ini punya warga sendiri ikut kepunyaan kita. Jadi waktu itu adalah dari pemerintah apa? PMPN katakan. Ya, nggih. Nah, terus masalah pipanisasi ini nanti kami mohon nanti supaya lebih paham lagi. Kenapa sih selama itu banyu kok wangil mentok ini sentek? Ya itulah karena apa nggak damai tetanya ini. Jadi pembuatannya langsung milih tengah wengi di Jarno. Karena apa? Nggak ada metetannya. Tapi kalau sudah ada, otomatis nyaman. Loh, aku saulan kok kena sakmin nih. Kenapa? Hitungan di situ. Ya? Itu. Terus masalah taman budaya, Pak. Taman budaya ini bukan skala pedukuhan, ya. Ini adalah skala desa. Ya. Terus biaya ini memang besar, Pak. Kurang lebih 188 juta. Karena program Pak Budi yang belum dilaksanakan adalah pembuatan galeri produk unggulan. Jadi nanti siapapun wilayah sini yang punya unggulan, souvenir saged ditaruh di bawah. Nggih. Insyaallah mangke karang-karang Pak Darwis bisa mengelola itu. Nggih. Peningkatan fungsi pos satpam. Nah ini ya diusahakan nanti ke tahun ke depan kalau sudah semuanya terpasang harus ada satpam Pak. Ada pintu masuknya supaya apa? Enggak seenaknya dibom mlebu. Ya, parkiran mobil. Pembangunan pagar depan, nggak lagi kenal pagar ini bon saya Pak. Ini bakal insyaallah di selama 2025 ini harus realisasi. Ya, mancur Pak. Karena apa? Ini taman budaya. Niki mulai awal di RPJM yang untuk enten air mancur. Duko di Salamangke, di Pundi, sing saene niku ada planning yang perlu diselesaikan. Apa di Podiong kono, apa di tengah itu nanti ada yang memblendingnya, ada yang desainnya. Nggih. Pengadaan kursi taman sampun nggih. Pengadaan meja kursi kios 40 set. Jadi untuk pengadaan meja kursi kios itu nanti dianggarkan di sini Pak. Tujuannya apa? Supaya sama rata, sama modelnya sama, bentuknya sama, catnya sama. Karena apa? Ini dikelola oleh BUMDes. Desa nggak mengelola ini Pak. Setelah kita bangunkan, dari desa membangunkan, diserahkan sama BUMDes, biar ditangani BUMDes. Jadi sewanya apapun nanti lewat BUMDes. Nah, program Pak Budi yang belum diselesaikan juga bisa dibawanya nanti buat mainan anak-anak. Ini yang perlu dengan tahu. Itu aja sementara yang perlu saya sampaikan. Semoga saja khususnya wilayah kita diberi keamanan, ya. Patos bonsai musuh-musuhan Pak, bonsai. Ya, siapapun nanti menjadi kepala DPAW sinten sing daftar nggih boten sempat panjenengan nggih rumpun iki tapi siapa yang sebetulnya nanti setelah pendaftaran kan nggih dadi mriki pun kula kene daftar sedaya Pak. Lho monggo lho Pak niki hak jenengan Pak RT Pak RW monggo selagi dia itu tujuannya membangun desa intinya niku pun wis lek golek duit di desa Pak nun saya kok kena pelakuan sing sak niki pun nun sewu mundur Pak nek mboten niat ibadah ngoten mawon ya monggo mboten enten sing ngalangi
Pak RT munggah monggo. Yang pergi paling Pak. Nah, makanya lebih banyak lebih baik, ya. Dan sampai saat ini siapa calonnya belum ada, belum dibuka, belum ada yang daftar, ya. Leno rumore Pak Kamsul nyalono, Pak Haji Imam nyalono, Pak Ali nyalono, wis saja. Tapi nanti yang siapa yang daftar di situ nanti itulah calonnya, ya. Ngapunten, terima yang disampaikan. Allahumma afiq bilang mitadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Sekdes, Ya. nanti untuk pembacaan perbaikan air Pamdes. Nah, Ya. ini kan sudah tertera nominalnya. Ya. Itu kira-kira terrealisasinya itu di tahun ini apa tahun 2023 juga? Gitu loh. Ya. Monggo. Ini Pak kok. Ya. Karena ya, menurut saya Bu, selagi masih ada pandemi, selagi masih ada BLT, ya ini Pak, yang kendalanya di BLT loh Pak. Karena BLT kita 121, 121, ya. 1 bulan 300 kali 121 kali 1 tahun pinten Pak. Nah ini yang tersetapnya. Terus maton iku ditambah untuk 30% untuk ketahanan pangan. Loh, itu pun nanten persenan sedaya. Terus desa mek kumanan pinten atus dibagi 1,5 dusun. Nah, harapan kami muga-muga pandemi hilang, ya, BLT-nya mudhun, masalah pembangunan apapun nanti bisa fokus di 2023 atau 2024 atau 2025. Nah, kalau masalah Pamdes, menurut saya kami tidak bisa menjawab karena anggarannya juga besar juga Pak Kok. Ya harapan saya kalau bisa 2023 bisa kita lihat, insya Allah 2023. Maksud saya kan gini Pak, mungkin ya yang hadir di sini mungkin juga sepakat. Air yang untuk sekarang ini ya maaf saya sendiri saja ngapunten ya, mau mandi saja nunggu paling ya malam baru ngalir, baru kita bisa mandi. Ya mungkin ya di sini mungkin sepakat gitu. Ya. Makanya kalau bisa Pak, ya ini mumpung kita ini ada di musyawarah seperti ini, ya forum seperti ini, ya 2023. kami sebagai BPD ya perwakilan masyarakat, kebetulan ada masyarakat, panjenengan sebagai sekdes, sekretaris desa, ya. Nah ini nanti kan nyambung. Jadi apa yang disampaikan BPD dengan masyarakat, nah ini nanti monggo nanti segera dalam arti juga dibahas juga di pemerintahan desa mungkin dengan Bu BC. Masalah air kalau saya kira ini urgent Pak kalau di Kerajaan. Ya mungkin bukan saya saja yang ngomong, mungkin mereka juga yang hadir di sini juga sepakat dengan saya kayaknya. Memang urgent itu. Monggo jadi. Ini ada Pak Kok. Ya. Ya. Harapan kami itu suara bulan. Jadi ada 1, ada 2 suara bulan bahwa prioritas di wilayah kerajaan ini air. Kan ngerti nggih? Ya, harapan saya gitu. Lek masalah pembangunan kecil-kecil kita tunda saja dulu. Yang penting air ini si opo bisanya ngomong ngombe atus enak kan nggih? Iya. Nanti itu nanti segala prioritas kayak 1 sama 2 nanti perbaikan Pamdes. Ngerti nggih? Siap. Ya, terima kasih Pak Sekdes untuk pemaparan dan memasukkannya. Untuk ini monggo dilanjut dengan sesi tanya jawab. Maksudnya forum ini nyantai mawon, pun tegang-tegang nyantai kali guyon-guyon bukan nopo. Yang penting intinya yang disampaikan itu adalah serius, benar-benar permasalahan. Masih menyampaikannya pun dengan nopo cara kasarane guyon, tapi yang disampaikan itu intinya harus serius. Monggo tadi nopo mawon pun kalau sampai akan misalnya jenengan nggak ada unek-unek nopo mawon, monggo disampaikan di sini. Monggo dibuka mulai sinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saat niki sesi tanya jawab. Ya niki mulai RT setunggal kriin langsung urut sampai 13. Monggo. Nanti yang pun mantun tokoh-tokoh masyarakat. Nggih. Ketua RW pisan ya. Oh nggih. Berarti kena tuh kali tol. Nggih sampun monggo. Monggo. Satu. Dari RT 1. Oke. Oke. Monggo.
RT 1 Apa? masalah lampu. Usulan lampu Usulan lampu di jalan ini masuk. Terus masuk kalau dan apa malih, Pak Ni? Tak bolpen lah kan itu apa? Ndi? Pulpen. Kalau gini, dijelaskan sekalian ya. Kalau untuk PJU itu harus titiknya itu harus jelas gitu Pak. Ya. Ya, maksudnya lampu itu misalnya di jalan itu berapa titik itu Pak? Biar apa? Biar jelas itu. Itu yang diajukan yang di mana itu? Bu siapa jenenge? Jalan menuju pasar. Nah, jadi perkiraan itu berapa titik gitu? Ya, berapa titik? Coba terus. Karena gini Indonesia ya. Sudah ada di sini. Sudah masuk. Cuma belum terrealisasi. Oh ya, jadi sampaikan. Gini, Pak, nggih. Sampaikan. Contoh di RT 40 bilangnya 3 titik. Maksud tidak 3 tempat cuma mintanya ya sini 5, sini 4. Cuma bilangnya 3 titik otomatis desa kan ya cuma 3 titik. 3 tiang jadi. Ya, 3 tiang. Yaitu sama dengan di Tolosayu. Ya, iya. Ya. Salah apa nggak Salah. ada? Salah menyampaikan. Jadi untuk di RT 1 bahwa PJU yang dalam pasar itu insya Allah 2023 ini. Untuk PAM itu istilahnya kan potensinya gede. Ya. Cuma saya rasa sampai saya istilahnya double saya pengajuan ke PAM kabupaten. Seperti tadi yang Bapak bilang katanya nanti ada penggantian pipa segala macam. Teknisnya itu yang saya nggak hafal itu apa nanti manggil spesialis yang paham masalah teknis jalur air. Ya. Jangan sampai Bapak misalnya cuma ganti pipa yang pecah, tapi volume pipanya masih kecil. Sama aja bohong, Pak. Itu kan mesti teknis-teknis kayak gitu, mesti dipahami juga. Ya. Kayak saya pengajuan ke PAM istilahnya kabupaten, biayanya kan agak lumayan, tanpa subsidi itu 1,2. Kenapa nggak dikelola dengan betul sama pihak desa? 1 bulan saya bayar 125 sampai 200.000 malah. Anggaplah untuk minim-minim misalnya 100.000. Potensi untuk BUMDes kan gede. Ya. Jadi daripada kita istilahnya bangun taman budaya, manfaatnya secara jelas bagi penduduk itu nggak ada Pak. Sebagian aja. Beda kalau misalkan Bapak pihak desa, PAM aja fokus, semua penduduk itu merasakannya Pak. Kalau taman budaya sebagian Pak, cuma simbol-simbol desa aja. Ya kan? Ya. Bahwa terus besar ada pembangunan ini kelihatan wah. Tapi hal-hal inti kesejahteraan penduduk di sini pihak desa nggak kena. Ya kan? Ya. Hal sepele aja dulu. Kayak PAM. Satu rumah misalkan habis 75. Berapa rumah di sini? Pemasukan buat BUMDes berapa? Yang kedua masalah sampah. Sampah sering telat. Sampai lalat di mana-mana. Kan nggak jelas juga. Sampai banyak yang komplain depan rumah tetangga ditumpukin di sana semua. Tiap bulan kan ditarik juga. Untuk PAM juga gitu. Saya nggak pernah pakai PAM desa, tapi tetap saya bayar. Kan mau budget juga Pak. Kelola aja PAM Pak, pasti BUMDes misalnya keuntungannya lebih gede. Banyak juga penduduk sini kok saya perhatiin beralih ke PAM kabupaten. PDAM itu. Ya. Kayak saya. Jadi kita bangun itu sesuai dengan apa yang betul-betul karena sama penduduk. Nggak usah kayak fokus taman budaya. Fokuskan dulu yang kena sama penduduk lah. Itu kan cuma simbol pembangunan tulus besar. Wah. Mungkin gitu aja Pak. Ya, terima kasih. Gini Pak, saya jawab. Makanya itu kan di situ sudah tercantum untuk PAMDes, kan gitu kan? Modernisasi, ya kan? Terus
Nah, di sini juga ada yang bahkan PAM ini juga orang teknis, memang orang PDAM, Pak Min, ya kan gitu nih. Iya. Nah, itu Pak Min sudah orang PDAM yang biasanya teknis yang di lapangan. Nah, masalah di apa Taman Budaya, Pak, ini adalah programnya Pak Hudi yang masuk dalam RPJM Des. Sudah masuk RPJM Des, malah sekarang prioritas di atas. Nah, untuk yang kami ini cuma meneruskan menghabiskan masa RPJM Des selama 6 tahun ini, ya. Nah, makanya itu di situ ada prioritas PAMDes yang anggarannya juga nggak sedikit untuk modernisasi aja sekian, untuk pembenahan pipanisasi yang jebol atau yang nah nanti teknisnya nanti yang ya orang-orang teknis betul, memang orang PDAM gitu loh. Makanya kita sedikit demi sedikit kita benahi. Oke? Yang jelas kami sebagai pemerintah desa, istilahnya harapan kami ya opo bisa nih warga masyarakat ini istilahnya tidak kekurangan air, masalah sampah kita bisa tangani. Karena masalah sampah sebetulnya kita sudah beli mobil sampah, ya pick up sudah. Karena peraturan di tahun 2022 ini semua persampahan ditangani oleh LH, yang gitu ya, desa LH langsung. Makanya yang membawa TOSA itu bukan orang kita, orang LH dari dinas. Gitu loh. Ini Pak, saya potong Pak. Iya, setahu saya untuk lingkup dinas lingkungan hidup itu dari posisi istilahnya TPA Pak. Ya. Misalkan ada tempat sampah khusus kotak, posisi dari TPA misalkan Pasar Dumpang ya, diangkut ke TPA, itu tanggung jawabnya DLH. Ya. Nah, dari masyarakat ke istilahnya tempat pembuangan sementara itu biasanya tanggung jawab wilayah. Biasanya seperti itu. Biasanya. Lah tapi sampai peraturan DLH nggak mungkin sampai ke masyarakat biasa. Gini, peraturan di tahun 2022 ini semua ditangani LH. Di sini ada TPS yang akan dibangun, ya, di Ledok itu. Cuma status tayangnya nggak jelas. Jadi kita nggak berani untuk membangun. Sudah dibangun, hampir menghabiskan anggaran 72 juta. Sudah kita bangun. Cuma pemerintah harus tahu status tanah dulu. Kalau sudah tanah itu statusnya punya desa, tercantum di letter C desa, ya, itu baru bisa dianggarkan di dana desa. Karena waktu itu masih status tanahnya tanah bom, adalah kuburan Cina, akhirnya disuruh memberhentikan. Nah, sedangkan kita mencari ada yang usulan TPA di Minangan Pak ya, akses jalannya terlalu jauh, gitu loh. Nah, kita sudah berapa kali Pak Narko ke LH minta istilahnya ditangani Bumdes sendiri, nggak bisa. Ini Pak Narko berapa kali ngomong? Ini saya bantu jawab ya. Gini Pak ya, untuk masalah sampah ini sudah kita diskusikan itu berkali-kali. Jadi intinya gini, memang sampah itu adalah program dari LH, program percontohan. Dan untuk istilahnya itu resminya program ini adalah di tahun 2023. Karena apa? Memang ini program baru. Sebenarnya sebelum ada program ini, Bumdes memang sudah beli pickup. Tujuannya apa ya? Untuk ngangkuti ini ya. Kita tinggal bayar volume sampah ke mana itu Pak? Yang di Paras. Rencananya seperti itu. Tapi karena ada program dari Dinas Lingkungan Hidup, ini program pemerintah. Jadi program Indonesia Bersih ini. Ini resmi program ini. Tapi nanti resminya di 2023. Seumpama gini, ngapunten ya. Seumpama cara kasarane untuk yang di desa Tulu Besar ini istilah itu kita ini babat alas. Tapi ini ya saya bukan berarti ngapunten ya, maksudnya bela Bumdes atau pemerintah desa, enggak. Ini yang saya tahu, saya lihat, saya dengar. Karena saya sudah berkali-kali diskusi dengan LH. Karena ini masih program percontohan, belum sempurna. Tapi sempurnanya nanti di 2023. Makanya saya sebagai BPD itu juga menganjurkan ke masyarakat sabar.
kok saya nggak pernah berhadapan langsung dengan LH, ya. Mungkin saya juga kan seperti sampean, mungkin gak paham, marah-marah. Itu sudah, ya memang sudah apa ya, memang ya apa lah delok swampah kok ya ngono numpuk pakai lalu sapa sih gak murung-muring. Tetapi karena ini adalah aturan, kita ini bicara aturan. Ini nggak bisa, Mas, maksudnya kita nggak. Kalau yang ini, maaf saya potong. Iya. Retribusi yang 15.000 itu kan masuk ke BUMDes apa daerah? Gini, saya ini, mohon maaf ya. Ya, mau ini ya. ini. BPD. Jadi di LH itu, jadi untuk katalah uang kita masuk ke sana adalah per pelanggan. Jadi gini, misalnya di Tulu Besar ini ada berapa pelanggan? Diambil saja 500. Katakanlah di sana itu kita setornya kalau nggak salah 12.000 mungkin Pak ya. 12.000 per pelanggan. Yang 3.000 untuk siapa? Yaitu untuk dalam arti itu RT-nya yang nari sampean itu loh Pak. Pira yo 2.000 ah. Lah itu bukan 15 itu masuk ke BUMDes. Belum enggak. Jadi 12.000 itu ke LH ya. Terus yang 2.000 ke RT-nya. Jadi mohon dipahami dulu ini. Mohon nggak apa-apa, ayo kita diskusi. Makanya gini, saya tadi kan sudah buka forum. Monggo silakan menyampaikan aspirasi apapun. Mana yang belum mengerti, monggo disampaikan. Nanti di sini ada Bapak RT, ada Bapak BPD. Kami akan menjelaskan. Oke, terus untuk program sampah di mana-mana memang didiskusikan Pak. Kemulan pun kemarin juga sampah diungkit. Perapatan sampah juga diungkit, ya memang itu permasalahan sampah itu di mana-mana yo masalah punya sampah Pak ya. Makanya kan hal-hal teknis kayak gini kan kadang-kadang penanganannya kan nggak begitu ini. Betul. Sama yang kedua ini saya mohon maaf ya. Iya. Logat ngomong saya kayak gini, bukan saya emosi enggak. Ya. Saya kebetulan kan bukan asli Jawa Iya, sini ya, mungkin adatnya kan agak sedikit lain. Iya. Bukan saya emosi, memang nada ngomong saya agak sedikit atau bahasa sini. Iya apa-apa. Kalau yang nggak hafal misalkan kan saya emosi padahal enggak. Memang Iya, kok aksen ngomong saya kayak gini. Jadi Ya gitu ya. sebenarnya Jadi intinya gitu ya. Jadi intinya sekali lagi ya untuk masyarakat mohon bersabar. Ya, saya juga nggak diam. Saya sebagai BPD tahu betul apa permasalahan yang ada di desa ini, ya, termasuk air. Bener sama ngomong. Memang kemanfaatnya dari segi pemanfaatan daripada katakanlah apa namanya itu taman budaya dengan pantai, memang segi pemanfaatan ya manfaat Pardes benar. Kenapa kita dalam arti ngomong seperti itu? Pardes satu, uang tangi turu sing digoleki banyu. Wong kanthi lapopos digoleki banyu bener enggak? Banyu katakan cuma mati seminggu ya, 1 hari mati. Kalau kita nggak ada alternatif, misalnya di tonggone nggak duwe kini kati nandi, kecuali tonggone saya duwe PDAM kayak aku di Jumali ono ya Jum di konsono PDAM aku iso njaluk awakmu. Terus mari ngono sing nggak duwe tonggo sing duwe banyu, mari ngono banyune dhewe mati ya apa rasane. Nah ini Pak, monggo ini bener-bener aspirasi Pak. Terus nah ini nggih ngapunten nggih, saya teruskan sedikit nggih. Jadi intinya dari segi kemanfaatan ke masyarakat seperti itu. Tetapi kalau ini dikelola dengan benar, diurus dengan benar, ini juga akan menghasilkan PAD yang besar, pendapatan asli desa yang besar. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena juga ada hubungannya dengan PAW. Biar masyarakat tahu, ini mumpung ada Pak Sedes, ya, kami BPD mau melaksanakan PAW, tidak ada anggaran sama sekali, alas 0. Biar tahu semuanya. Karena anggaran PAW diambilkan dari PAD Pak. Kecuali kepala desa serentak dapat kita dari pemerintah. Jadi kudu pinter-pintere pemerintah desa, makanya ini juga termasuk masukan misalnya temeriki RT utawi Pak Ketua RW lek mangke nyaloaken dadi kepala desa lek dadi Pak PAD ini desa kudu sampean bisa program itu Pak ya, karena ini sangat penting sinten mawon nutupkan Pak, paham paham. Sip, mantap. Monggo yang lain. Ya monggo. Tambahan untuk penjelasan terkait pembenahan pipanisasi untuk air itu dari desa
untuk tahun depan itu akan bekerja sama dengan PDAM kemudian dengan Polilema Pak. Oh iya. Karena pengajuan kita kerjasama dengan Polilema itu baru di ACC tahun ini dan programnya baru berjalan tahun depan. Jadi insya Allah untuk pembenahan pipanisasi untuk air ini sudah ditangani oleh pihak yang ahli di bidangnya. Ya mohon dukungannya, mohon doa restu. Semoga permasalahan air di desa ini terutama Amin, amin. Coba. RT 6. Monggo lanjut. Pipa. Banyak saya ya. Tambahkan baik kok ya. Nggih, Pak, monggo nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan kalian tema desa kita, desa wisata dan budaya. Nggih. Pulau data kesenian, juga orang seni mempunyai kesenian. Nah, pulau nyuwun bejo amargi pulau ngertos. Nggih. Kesenian itu saat ini mendapat uang pembinaan apa mboten saking desa. Permen kan mendapat apa ya? Nggih. Nah, itu lah masalah. Nggih. Nah, Monggo nggih. dari saat ini kok mboten asal niku alasane napa kula kira ngertos. Sebab kula pada waktu ada kegiatan di desa, mesti kula tokaken. Nah, kula ngertokaken senen kula niku. Nggih. Nah, bener nggih. Nggih. Masalah konsumsi, kula tanggung dhewe. Lah saya nih masalah konsumsi kula tanggung dhewe amargi kula mbetahaken persone tingkatan. Nggih. Ngoten Nggih, Pak Kasur. Nggih. Apabila niku kula niku dapat uang akhirnya dapat apa nih? Nah, Nah, untuk kita biayakan untuk konsumsi. Oh, Sebab boten naik tenaga. nggih. Kula kula daraten lemu kemawon waktu pulau yang seni. Nah, kula berdakan seni pulau. Yang dipercobi hambat dan dia kat semacam itu lah. Kita ada kegiatan desa yang sifatnya itu kolosal. Kita keluarkan di sini kita. Iki lo budaya. Iki lo budaya. Laras. Budaya sudah muncul. Nggih. Tinggal wisatanya di mana ini? Nggih. Ngene lah. Ngapun tinggi. Nggih, dados intine napa niku aspirasi Pak Kapsun itu bahwa untuk kesenian harus diperhatikan, juga harus dalam arti ada pembinaan. Monggo Pak Sedes dijelaskan. Terima kasih. Antem lho ini Pak. Ya apa ini? Anak saya yang masalah. Ya. Terima kasih Pak Kapsun. Yo mohon maaf kalau di tahun kemarin khususnya untuk tahun 2022 ini ya. Dan karena dengan ada Nun Sewu dengan untuk keseniannya dari bukan dana desa, alokasi dana desa yang turunan dari Kabupaten Malang, APBD Kabupaten Malang. Karena di Kabupaten Malang kemarin Nun Sewu dengan Pak Sanusi langsung menaikkan tunjangan RT RW ya, dari 30.000 ke 250 ya. Nah akhirnya dia bingung. Jangankan untuk itu, operasional kantor cuma 1 tahun dapat 500.000 ya. Operasional kantor biasanya mencapai 3 atau 4 juta. Pembelian kertas, pembeli cuma dalam 1 tahun dapat 500.000 operasional kantor. Jadi Nun Sewu dari 250 kali 54 kali setahun itu untuk alokasi dana desanya. Nah untuk kesenian sebetulnya ada uang pembinaan, cuma gak nutut masih hanya untuk tahun yang kemarin ini. Gitu, anu wangi ngapunten lho Pak Bang ya. Ya, sih monggo. Iya, santai. Ngeten. Yang kita tanyakan bukan dari mana sumbernya, Oh iya. Tidak. Namun kok mboten niku nyuratan niku alasane napa sak niki lho. Oh nggih. Iki lho kita ngertos. Tapi kalau nyuwun niku mboten asal mulanya dana dari ini mboten. Namun Oh iya. ngeten lho, poine ngeten lho nggih. Nggih, nggih. Kok kalah saiki ngono. Oh, namun nggih. Oleh nggih ngapun nggih. Itu ada kesenian. Ya. Bermacam-macam kesenian kula niku. Kula juga pembina juga. Nah, niku
Ya kan kalau putra aku lain, apabila ada kegiatan yang sifatnya kolosal, kita butuh nomor personel kata Pak. Dan itu biaya makan itu, saya mengapunten. Iya. Kalau tanggung piyambak, yang penting lah kesenian kita berjalan. Nah, kata sumin ngapunten, teman-teman ini sesarengan kali pengajian. Nah, ya, nah, niku. Jadi untuk ini kan tekne pun kangge ngramaiaken Agustus, nggih kangge meringati pengajian niku lah. Kira kan Pak. Saya kita tanyakan ini mboten sumbernya dana dari mana mboten. Kok mboten asal alasannya napa sakniki kan Pak. Bila kula pun mengertos alasane mboten Siap. menggerakkan semacam niku ngoten apa maksudnya ngaten. Ya. Kata Nggih. Dados niku mau hubungan sosial kali. Sokan apa? istilahnya ngeten Pak langsung. Nah, apa yang saya jelaskan itu kronologinya. Oh, nggih. Kronologi. Kenapa sih kok khususnya untuk 2021 sampai 2022 kesenian kok gak oleh kujuran dana kan jeneng nggih. Ya itu kronologinya seperti itu. Nah, insya Allah moga-moga mawon 2023 ini nanti PAD kalau sudah PAD kita sudah bisa masuk itu karena ini perbubnya 22 tahun 2022 25 tahun 2022 ini wajib memasukkan PAD ke rekening kas desa. Yen sewu khususnya tanah kas desa saat ini mboten enten tanah bengkok. Mboten enten tanah bengkok, iki bengkoke Pak Ayik, bengkoke Pak Sita, bengkoke enggak ada. Semuanya adalah tanah kas desa yang harus masuk ke PAD. Nah, ini nanti yang bisa kita kelola sama desa. Nggih. Nah, makanya itu harapan kami muga-muga siapapun yang jadi kepala desa PAW nanti bisa mensejarahkan yang khususnya seni budaya yang diangkat di sini dan juga apa yang menjadi kebutuhan warga desa Teluk Besar yang urgent ini. Tapi insya Allah untuk pipanisasi masalah air yang usulan dari RW 1 ini insya Allah 2023 kita prioritaskan untuk besar ini. Nah, untuk kesenian insya Allah kami siap untuk mengawal jenengan. Nggih. Makasih Pak. Insya Allah 2023. Mohon izin Pak Sirat. Siap. Untuk kesenian itu itu masuk di apa kelompok apa masih Pak Darwis ya? Ya. Ya Pak Didit. Iya, Pak Darwis. Nah, itu nanti Pak Didit itu juga termasuk masukan Pak Didit Ya, Pak sama Darwis. juga sebagai PPD. Ini ada aspirasi dari anggota sampean. Ya ini sampean kudu berani keras menyampaikan ini Betul. ke pemerintahan desa. Ya nanti saya siap cover ya. Ya Pak Didit. Oke Pak. Oke. Jadi istilahnya Lanjut. kesenian di bawah naungan Pak Darwis. Pak Darwis Pak, nggih. Mangke sampean lek misale wonten napa-napa sampe sampaikan ten Pak Darwis. Yo nang ini juga bisa. Boleh. Oke, siap. Monggo, sampun. Kamu lah. Nggih, monggo. Nggih, monggo. RT nomor gak Oh. Pak, ini Pak, monggo. Jadi ya mungkin ini menyimpang dari apa yang apa yang saya lihat itu di Taman Budaya karena itu ikan desa kita ya betul itu kan pemerintahan Bukti ya. Iya. Karena tahun sekarang ini sudah habis karena itu harus diuri-uri ya. Iya. Itu kan sudah dipegang oleh Oke. Jadi saya lihat itu pengelolaannya nampaknya macet. Artinya macet, tidak ada istilahnya kontinuitas, artinya kontrol. Contohnya sekarang lampu ini berbalikan, Mbak. Jadi siang nyala, malam Nanti itu sekali. Ini sudah kontrolnya kan cuma mereka otomatisnya. Iya, otomatis. Dan zaman lihat rumput itu bukan tambah bagus ya. Yang mahal yang habis berjuta-juta itu akhirnya ya rusak juga. Sebetulnya hal ini pemerintah desa itu harus memperhatikan. Dari segi BUMDes itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Adanya ikon taman budaya tidak lepas dari lingkungan itu. Iya. Pendapat saya kapan ini ya seandainya disetujui. Seandainya itu BUMDes kerjasama di lingkungan pemuda situ dan biar dirawat oleh lingkungan, tapi tanggung jawab pada BUMDes mungkin itu mungkin ini pendapat saya
maka terawat itu. Karena kan milik lingkungan sana. Tapi tanggung jawabnya kepada minister ini, katakan ada parkir. Tapi yang mengelola itu ya lingkungan situ. Nggak mungkin sampean Pulau Sayu, ujung-ujung di situ kan ya. Saya lihat Pak Bang Samit itu ya bisa merono. Makanya ya nggak mungkin gitu. Makanya saya cenderung seperti dulu kan dikelola lingkungan situ kan bagus. Walaupun nggak disuruh dibikin taman-taman, nggak ada niatan ingin nyanyi desa enggak. Ya lingkungannya saja kelihatan bagus itu. Ya. Saya rasa itu perlu dipikirkan. Siap. Hanya bisa saya mohon maaf juga. Terima kasih atas masukannya. Monggo. Nggih, aten apa? Monggo. Nggih, menyambung untuk masalah Pak Des. Kalau bisa sih dari tim Pamdes itu mulai dari jajaran atas sampai ke bawah sampai teknisi nggih, lebih peka ya. Satu mengenai laporan. Ya. Kalau air nggak ngalir, kalau bisa sih ditindaklanjuti biar nggak berhari-hari, sampai berhari-hari, berbulan-bulan, dari sementahun ini Pak. Dari warga kami juga bisa laporan seperti ini. Memang Pak Banyu ini Pak, butuh banget ini. Ini bener Pak Narko tadi itu banyak kali ya udah. Iya Pak temenan. Karena gini, saya laporan beberapa kali itu belum ada tindakan Pak. Ya mohon dari teknis, mulai dari jajaran dari Pamdes bisa lebih peka lagi gitu kalau ada laporan kayak apa-apa. Supaya RT narik Pak. Gak izin. Bagus. Betul. Ditarik. Catatan. Wis ditarik. Banyu mati uripe bengi tok lho. Iki bayar apa enggak? Mas mundur Pak, Pak. Itu enggak bisa. Kalau toh memang dari teknisi ada penambahan orang enggak apa-apa. Minim orang 3 tuh. Ya. 3, 4 itu. Ya, makanya itu nyun sewu, makanya nanti kan di skala prioritas di anggaran 2023 kan Pamdes. Insya Allah kalau nanti ada meternya, insya Allah mungkin ya dengan ada penambahan perusahaan-perusahaan yang kita anggarkan 30 juta sekian itu sama meterisasi yang juga begitu besar, insya Allah bisa lancar lah istilahnya, insya Allah itu. Tapi nanti kita juga harus tidak lepas, nanti kita juga harus mengambil orang teknisi yang berpengalaman di bidang air. Mungkin Cakmin ya lebih baik ada bayar uang demi kelancaran kan ngoten ya Mas. Yang dimaksud jenengan kan gitu kan. Nanti kita minta bantuan ke PDAM atau yang bisa menangani itu. Lebih baik kita membayar orang besarnya 2 juta bagi banyak, tapi ahlinya spesialis. Teknisi yang di lapangan tetap Cakmin kan ngoten. Ya siap, matur sembah sangat atas masukannya. Pak RW mau usul nggih. Siapa kemari? Nggih, monggo. Mengenai sampah juga, kalau bisa sih programnya udah jalan, monggo dijalankan. Siap. Tapi tetap di RT 67 masih belum bisa terrealisasi mengenai dari tong sampah. Terus selama ini sampah kita bakar di rumah-rumah. Ini kalau sudah informasi dari istri saya, ini sudah kalau yang ikut-ikut ini sudah didaftarkan ke ini yang ngambil sampah itu loh, namanya Mas Roso ya, sudah bisa, maksudnya bisa terrealisasi. Tapi untuk mengenai sampah, untuk tong sampah nanti bisa dianggarkan. Pak RW monggo dicatat. Tong sampah lo ya. Sampah, wakil lebih. Tong sampah ya segini ya. Angan-angan saya hak ini. Angan-angan saya gini loh. Bagaimana seandainya ya kita nanti ke LH atau kemana Pak kok? Khusus kerajaan ya. Nanti ditangani oleh Bumdes yang pakai pickup pengambilannya loh. Dan nanti istilahnya di situ ada yang pengangkut yang kontainernya itu ditaruh di mana, nah ini butuh tempatnya. Jadi khusus kerajaan
adalah pengambilan dari BUMDesnya. Itu adalah kami. Karena kalau di Kemulan tapatan omae di pinggir jalan kabeh, otomatis terangkut kan nggih. Nah, harapan saya itu nanti itu BUMDes, mobil BUMDes biar dipakai. Pak Dasuki kita manfaatkan lagi untuk pengambilan yang di wilayah di gang-gang itu. Nanti pembuangannya nanti di situ ada kontainer yang siap di tempat, dimasukkan ke situ, otomatis kan terangkat satu kali jalan. Itu harapan kami nanti. Soalnya gini Pak, tak tambahin lagi. Teknisnya kayak untuk sampah aja ya. Iya. Rumah saya itu sering dilewati. Jadi yang diambil itu jalan yang di depannya Pak Yunus, yang jalan utama itu. Untuk Iya. gang apa gantasan ya Pak Jika namanya. Iya. Waduh, dilewat sampai saya mangkel. Tak tungguin, nggak lewat-lewat itu Kang sampah. Tiap bulan padahal bayar. Jangankan gitu. Hal teknisnya aja kalau saya. Jangankan gitu. Program bagus, tapi kalau pelaksanaan di lapangan nggak sesuai, percuma juga kita. Betul, betul. Yes. Semoga nanti 2023-nya ada perubahan, siapapun kepala desanya. Nggih. Monggo. Ya kali memang betul sarannya di desa disiapkan kontainer khusus. Jadi BUMDesnya ambil dari sepeda kosa itu ambil satu kali ambil. Saya ngasih sebulan 30.000 nggak masalah tuh. Oh, diberi sama. Siap. Monggo dilanjut Pak RT dengan Mengenai budaya dan wisata, Nggih. mohon ngapunten, budayanya sudah ada, nggih, banyak sekali budayanya. Nah wisatanya ini kan banyak juga di sini. Contoh kayak apa ya, tahu bisa ditampilkan, topeng bisa ditampilkan, gitu loh. Kan banyak ini. Kalau budaya banyak, budaya seni juga ada, jaran juga ada, tari-tari juga ada. Tinggal budayanya aja. Ini hanya dari apa? Pemerintah desa kan nanti bisa sosialisasi gitu loh dengan dari ini kan sudah dikelola sama siapa Pak itu Pak? Yang kerjasama dengan siapa itu? Polinema. Nah itu bisa ditingkatkan kan bisa. Karena gini, kemarin saya ngomong sama Mas Akil Polinema, harapan kita itu nanti seandainya nyun sewu ya, seni apapun, tahu itu bonjol, di apa ya, setiap 3 bulan sekali bisa kita temanya di taman budaya atau di panggung terbuka. Itu harapan kita nanti ke situ sama Polinema. Jadi masuk seni budaya masuk, ya. Terus disuguhi sama produk-produk unggulan yang ada di desa kita. Kita sudah ngomong-ngomong sama tim Polinema. Masih ada Pak RT? Nah, karena itu kan ikon tuh katanya Pak Hadi tadi. Tolonglah kalau bisa kerjasama, kalau toh nanti ada permainan anak kayak trail, kerjasama dengan sewa trail. Rame toh Siap. Supaya apa ya, kita enggak muspro gitu loh Bang. Asirat, menurut saya gitu. Nggih, monggo, Bu Umi. Aku tak usut pisang dulu ya. Boleh saja saya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sama mau usul yang di Taman Budaya. Nah, itu kan judulnya Taman Budaya, tetapi saya belum nampak budayanya gitu loh. Nah, itu sudah banyak komplain. Saya kan juga pelaku seni sama Pak Kamsun, Pak Adi itu kan pelaku seni. Nah, misal kata itu bisa nggak kita fungsikan untuk apa kegiatan gitu loh maksudnya. Misalnya weekend atau ada acara kan otomatis meramaikan apa penjual-penjual lapak-lapak di situ gitu loh maksudnya loh ya enggak maksudnya kan apa Pak Adi bisa menyewakan sama-sama jalan di situ. nah iya gitu loh maksudnya kan kalau weekend terus ada misalnya pagi mau elektuna di situ remang-remang gitu kan seni ini kita Pak Kamsun mau mengadakan apa Pak yang punya seni itu apa Pak itu ya Ganong itu kan ya selama ini kan kalau saya lihat itu kan bukan taman budaya sebenarnya tapi taman lapak. Aku belum nampak yang namanya budayanya belum kelihatan. Ini seringkali saya kan teman-teman saya dari budayawan semua sering ke rumah itu selalu ngomong itu taman budaya apa taman lapak, loh gitu loh maksud saya itu. Mana budayanya? Nah budayanya betul, nah itu. Biasanya kalau judulnya Taman Budaya, seharusnya itu selalu ada kegiatan kebudayaan. Nah itu loh, Pak Cirat.
Ya. Ada cerewet udah. Terus kalau bisa ya itu menjadi sosok orang yang di depan itu ya yang sesuai dengan bakatnya, Iya, kemampuannya. Jangan orang nggak punya kemampuan dijadikan siap gitu, siap ngomong toh. Betul. Nggak ada kemampuan. Soalnya kalau gini Pak Sirat, kalau apa namanya orang pegang yang tidak memahami seni itu apa, itu sulit. Iya kan Pak Adi? Nggak senang kayak Pak Kamso itu juga pelaku seni, Pak Adi seni mungkin ada juga yang suka seni. Tapi kalau yang memegang nggak suka seni, itu susah. Gitu loh maksud saya. Nah, fungsi dari Taman Budaya itu apa? Terus saya dulu pernah kita mau mengadakan event kalender ya untuk kesenian, tapi terus kena COVID, gagal ya Pak. Nah, mau saya itu gini, di sini tuh banyak kesenian termasuk kuda lumping, termasuk apa? Banjari dan sebagainya. Maksud saya kita itu kalau ke depannya diadakan event kalender kan juga untuk menghasilkan sesuatu gitu loh Pak. Itu maksud saya gitu. Ya saya perlu nambahin apa nggih menindaklanjuti apa yang itu sampun disampaikan kali Mbak Umi masalah budaya. Memang Pak, ampun nggih. Kula pun stempe. Ten sewu. Kula pun belajar lare niku masalah Pak Bupati badhe rawuh. Nggih. Nah, niku pun kula skep niku. Itu Pak Bupati rawuh di Joglo. Ganongan papat patu. Nah, Pak Bupati pun masuk Joglo, jadilah ten burine. Ternyata kita jadi senggol sama sekali nah akhirnya. Kalau pun siap, amargi napa? Kita tunjukkan iki lho budaya seni terus besar, kan maksud kula ngoten. Tapi ternyata kita ada disentuh sama sekali. Nah, akhirnya jadi pun dia namanya personel kata nggih. Wis bane yo anu Pak. Apa wis kontak jak maneh panono yo. Jadi masalah kostum dan peralatan kita sudah siap Pak. Malah kula pun napa panggih selain itu kangge akan kampungnya nggih ampun siap kula. Jadi kalau menmuri ganongan itu pun papat. Nah, pun kalau sekian benar itu Pak Bupati rawuh di Joglo, ganongan papat. Nah, mangke Pak Bupati bermasuk Joglo, jadilah 6 awal. Nah ternyata hanya duduk lama kemauan dengan Pak Bupati mboten enggak sama sekali. Gini Pak Kadi. Saya jawab satu persatu nggih. Untuk Taman Budaya Mbak Umi. Ini masih syarat apa pembenahan nggih. Kenapa sampai saat ini kan masih anggaran masih belum selesai. Sebetulnya bisa jenengan buat event yang di sebelah selatan itu yang ada tulisan Taman Budaya. Bisa. Dipersilakan nggak masalah eventnya. Ya. Jenengan merongong, oh tatian monggo. Elektron monggo di situ bisa dipakai. Ini istilahnya nggak menutup desa itu. Ya, cuma istilahnya kan pembiayaan ini masih fokus masalah air ini, masalah pakan yang di depan, air mancur, taman ini kan belum selesai semuanya. Masih anggarannya masih banyak segitu. Kalau event bisa dilaksanakan, monggo. Sekapanpun gratis. Tanpa biaya sewa, gitu loh. Ya, yang penting siji ada pemberitahuan, di bawah naungan Pok Darwis, nah Pok Darwis yang menangani kesenian yang ada di wilayah Desa Teluk-Besar. Masalahnya apa Mbak? Tengeriku itu kejadian seni kok kaji senggol belas, kasih bau mie kagungan seni, mulo nggih seni. Apa sih kegungan kok mboten wonten koordinasi sama sekali. Aku wong seni lek desa repot aku iki jebul turno. Lah kok peresmian Taman Budaya lek wis karo kemane Taman Budaya aku duwe budaya tak tutur iki budaya seni jadi menurut saya. Iya ta. Ngaten maksud kula. Aku sing bagi. Terus Pak Ketua Pok Darwis. Terus kula koordinasi Pak Didit napa? Nanti kami harapkan semua pelaku-pelaku seni yang ada di Teluk-Besar kita kumpulkan, istilahnya menggali aspirasi. Kan betul nggih?
Khusus pelaku-pelaku seni nanti. Sesuai judul Pak, Desa Wisata Betul. Bansi. Bagaimana nanti tekniknya pengisian wisata budaya? Ya, itu nanti Itu budaya. tolong agendakan mau ketemu apa? Setua kelompok seni yang ada di desa. Seni apapun nanti. Ya. Nanti insya Allah ada jadwal nanti biar desa kerjasama dengan sama Polres untuk mengumpulkan pelaku-pelaku seni yang ada di desa tadi. Ya. Temanya juga sesuai kalau ini. Siap. Ya. Temanya seni sadar budaya. Tapi kita Ya mohon maaf, ya memang untuk PJ Kepala Desa ini belum tahu situasi di sini. Ya. soalnya Ya, nanti insya Allah misalnya cepat mungkin biar Ketua Polres mengumpulkan pelaku-pelaku seni yang ada di desa. Apa program kita di tahun 2023 itu? ini kan ada dewi masalah kata teman saya Ya make-make ada jadwal lah, kamsun monggo. nah udah nggak pak ya Ya, Mana apa Pak, masukan bagus. bagus. Terus monggo lanjut. Wayahe ketua RW ya. Anu masalah masjid itu kan itu kan tembusannya Masalahnya kan bukan masalah itu. gue itu sampai dicor sampai opo karo wong-wong wis gak ono tembusane blas Di jalan itu ta. iya Mas Tadi ini Nanti itu tak wacana ya, itu wis masuk di skala prioritas ya. Itu kok pembangunannya itu di tahun 2023. Jadi bangun itu orang kayak di kono tok. Jadi mulai di Gapura itu masuk sampai aja di kali. Ya. Lah itu kok ya hitungannya ngeten Pak Yi, kula suwun mangke untuk yang bekerja ten mriku lene saged sampean berdayakan orang-orang di situ. Iya. Maksudnya nopo? Kersane sami-sami merasa memiliki sami-sami merasa nopo niku mungkin merawat. Iya. Mungkin sing kerja misalnya di luar orang situ, khawatirnya sana itu kan. Ya jelas nanti ada pengawasan salah satu kepala tukang di sini misalnya sana Pak biasa Pak. Ya misalnya, tapi yang bekerja di situ diperbanyak orang lingkungan di sana. Oke. Untuk pekerja itu biasanya Pak Riyadi. PK-nya kan Pak Riyadi. Mungkin dari sampai semua tahu. Tiap proyek kan Pak Riyadi. Ya tapi tetap Pak nanti gini, nanti kita usulkan saja nggak apa-apa. Nanti saya sendiri dengan mungkin BPD untuk masalah ini. Kalau untuk pengerjaan di RT 9 sampai 13 nanti kami minta yang bekerja orang sekitar. Tukangnya wakil Pak mriku. Ya. Nggih. Ya memang Berdayakan. programnya seperti itu Pak Wan. Sebetulnya ya memang itu memang. Ya. Jadi Ya, sing kerja mulai di kota saya nggak apa-apa. oleh bangunan, Oh iya, tak. wongi nyambut Iya. gawe. Ngono lho maksudnya. Iya, Dewe. Aku ya kan kuli. Ketua RW setuju Pak? udan mesti wis Iya, itu wis 2023. jangan sembarangnya sampai nang embong Bisa. eman asmane Kalau tak usul nggih. Sik. Sila, sampun. Monggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kata Pak nggih, masalah banyu, kula niku pun semerat piyambak kala winginane. Ya napa banyu niku kurang. Paralon sing medal niku 6 napa? 6 dim. Yang masuk paling ada 3 dim yang masuk loh. Kekurangan banyak. Dana untuk 100 itu kalau bisa cari sumber lagi. Ya itu. Itu bagus itu. Wis ya napa mboten saged niku mah dikek meteran. Lek ten mriko ne mlebete napa? 3 Mas keluar 6 enggak bisa. Kecuali bikin tandon kapasitasnya misalkan sampai berapa puluh kubik baru bisa ngatasi. Enggak maksudnya sumbernya kecil. Iya, sumbernya kecil. Oh, ya. Jadi kita masukkan bikin tandon. Nah. Kurang misalkan 6 Ada kali tandonnya 10, ada. gede. Sudah ada. Tetap ngatasi. Udah. Malah Kan masuknya itu yang kecil. Keluarnya kan kemarin ke sana. Yang sumber yang satu itu ukurannya ya pet sekarang ini.
Jadi yang kedua itu 2 diman nggak full. Jadi keluarnya 6 dim itu nggak bisa. Otomatis kalau ditulis besar kerajaan itu normal cari sumber lagi. Ada katanya Huri sumber itu ada. Makanya kan tadi Di etane Ya letan munggah. oh iya. Nah, sakniki gini ku diukur pirang kilo ketemu. Makanya kan tadi saya sampaikan mesin maki ahli kan kayak gini. Anggap satu rumah, 1 bulan, 1 hari pemakaian berapa kubik, Pak? Dikali berapa rumah? Tandon itu minimal kan istilahnya 2 kali lipat dari pemakaian. Ya. Pentingnya ahli itu seperti itu, bukan kita ganti pipa yang pecah disambung. Enggak, teknisnya enggak kayak gitu. Terus kalau yang untuk tandon cari sumber lagi, nah otomatis meteran setelah cari sumber lagi. Ya. Kalau meteran dulu tetap nggak Iya, betul. kekurangan Mas. Terus yang nembok kali Mang. Rencana sih. Terus ini ya. Lah, daripada buang sampah di kali kok minta tembok. Saya sempat ngomong karo Cak Min waktu dia mengenai tandon itu. Cak Min cerita kan kita kekurangan sumber air, artinya debitnya ada. Terus di sana pohon-pohon besar benua tanpa gondol. Nah, pengalaman di Bantul itu pohon beringinnya sedikit sehingga air kan nggak bisa banyak. Iya. Terus kami juga mestinya ini kok gitu tanam itu dusun karena itu tanah milik desa katanya ya. Itu apa Pak? Negara. Tapi kalau yang ini pribadi, yang mati tanah pribadi. Ya juga tanah pribadi yo. Sing mati gitu. Tanah itu pribadi yo. Iya. Sing cedek tandon itu sing gak milih kan. Yang pribadi. Makanya kalau beringin tanam situ, beringin itu sebagai apa ya, bisa penyikat air, pengikat gitu. Malu orang Jawa biar aja genderuwo, intinya jangan merusak beringin itu. Ya. Sebetulnya bukan ada genderuwo enggak. Beringin itu sebagai magnet untuk menyerap air gitu. Makanya perlu ditanami pohon-pohon yang Setuju, Pak. Setuju. Jadi untuk air fokusnya di sumber dulu. Betul. Meteran belakang. Setelah sumber meteran pasti. Sip. Sumber ana 3. Kotoran baku pagi ton. Ada 3. Ya Allah. Itu dijaluk oleh dulu ya. Digawe wong besar masuk gak oleh. Butuhnya dhisik. Ya, siap. Dan untuk masalah sampah insya Allah 2023 suksesnya. Belum sekarang. Ini masih toto-toto. Tapi berisik ngono. Berarti kode aku ya jawabannya. Oh iya, soalnya lek kabeh pegelan aku bener ngadep sampah. Bener kereker. Masalah sampah lho. Pak Siral yang depan belum ada yang menyampaikan aspirasi. Monggo yang depan. Wis mari Pak. Pak Edimu Pak Minjil. Iki produksi tahu. Ya. Sami mawon. Kula usul lampu cagane lho Pak, sing ndek wetane Pak Imam niku tasik difungsiaken apa mboten ya Pak? Mboten nah. Iki kan cagak kalih kok mboten murup-murup. Bojone ira. Tadi lho sing ngomong lho aku. Nggih. Kula lapor kon Pak RT. Ini kan cagak kalih pun dangu mboten murup mboten. Udah bisnis susah. Makanya bina itu arah. Wonten malih monggo. Masalah banyu niku. Nggih. Pokoknya intinya untuk anggaran 2023 untuk RT1 dan RT2 nanti fokusnya air nggih. Pun air sama sampah. Nggih. Bareng pun wonten napa pengambilane standar. Kula damelaken bae. Siap. Dream. Siap. Nggih, siap. Lek dereng kan mboten Mboten laku, Pak. Nggih. Waduh, ulere tambah. Siap, siap. Apa sampun? Sampun iki sing Jawi. Sampun. Sampun. Nggih. Nggih, ngeten nggih. Alhamdulillah untuk musyawarah ini
Ya memang dari awal saya pasti dalam arti optimis. Ya. Setiap pedukuhan pasti mempunyai permasalahan yang berbeda-beda, itu pasti. Makanya kenapa BPD selalu membuat program dalam arti itu silaturahmi dengan masyarakat desa, khususnya di pedukuhan-pedukuhan. Tujuannya seperti ini, biar nanti aspirasi dari panjenengan sedoyo ini nanti akan kami sampaikan ke pemerintahan desa melalui rapat koordinasi BPD dengan pemerintahan desa. Okay? Jadi intinya di masing-masing pedukuhan permasalahan apapun itu nanti menjadi masukan atau kami catat di buku aspirasi BPD. Jangan pun khawatir, okay? Pun khawatir lah gampangannya ini mboten disampaikan pun khawatir. Karena di sini sudah dalam arti itu forum resmi, ya, disaksikan banyak wonten saking pemerintahan, bahkan langsung sekdesnya yang turun, ya, bapak-bapak tokoh masyarakat hadir, Pak Adi, Pak Kamsun, ya, tokoh masyarakat RT RW itu sudah merupakan dalam arti itu forum resmi, ya. Ini kalau forum resmi intinya aspirasi itu wajib dilaksanakan. Lega dilaksanakan berarti itu dalam arti itu mengingkari cara kasarannya itu ngetoi. Ya, ini akan kami kawal terus. Okay? Saya bacakan aspirasi yang masuk dari awal. Okay? Dari tadi ada yang mengusulkan di RT 1 tentang PJU Jalan Pasar. Okay? Nah itu nanti monggo sudah ada Pak Hendra ya, tapi ini harus tetap kita jadikan aspirasi, gitu. Terus yang berikutnya yaitu PAMDes air bersih ini menjadi prioritas, ya, karena masing-masing peserta musdos ini tadi aspirasinya paling banyak adalah air bersih. Jadi di sini adalah bagi kami merupakan prioritas, ya. Di sini tadi dalam catatan kami PAMDes air bersih prioritas. Terus tadi ada tambahan air PAMDes ini butuh sumber baru, oke, itu. Terus yang berikutnya yang paling penting adalah air PAMDes ini butuh tenaga ahli, ya. Boten saged lek ne cara kasarane banyu niku mek damel ilmu katon, nggih, harus ada ilmunya banyu itu, ya. Jadi banyu itu harus diukur sepersekian detik itu berapa liter itu untuk mengali berapa itu ada rumusnya. Nggih, lek kula mboten paham, lek kula nanti jadi pengurus banyu pernah dulu diskusi ada saran seperti itu. Memang harus kita mendatangkan tenaga ahli kalau air. Karena apa? Dana yang besar di sini tertera kalau nggak salah 100 juta lebih. Kalau nanti kemanfaatannya itu katakanlah dalam arti salah, penggunaannya salah, otomatis nanti juga akan mubadir. Nggih, masyarakat masih kekurangan air, adus yo sik bengi ae. Kan ngoten lah. Jadi intinya dana yang besar harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan cara mendatangkan tenaga ahli. Mboten napa-napa masih bayar larang sing penting jelas. Nggih. Ngoten, dadi intine nggak bisa semuanya katakanlah diukur dengan katakanlah wis ilmu katon, nggak bisa, ada teorinya sendiri. Terus yang berikutnya ini tadi juga aspirasi yang bagus yaitu dari kesenian, okay. Sudah saya catat di sini. Kesenian minta ada pembinaan dari desa, Pak Sekdes, ya. Terus kesenian juga minta dana pembinaan dari desa, nanti yang ditanyakan. Ini juga termasuk masukan untuk Pak Darwis. Terus dari kesenian, nah ini tadi juga termasuk kesenian juga di situ ada taman budaya. Taman budaya juga disinggung tadi ya, selain air, ini juga merupakan ikon desa Tulu Besar. Yang namanya ikon itu adalah kalau bisa ya percontohan yang bagus, jangan percontohan yang cara kasarane wis pokoknya ono, jangan. Harus dijadikan bener-bener pusat perhatian desa Tulu Besar itu di situ intinya. Terus gimana caranya bisa memanfaatkan
ikon ini menjadi pusat perhatian desa-desa yang lain. Ya pelaku-pelaku seni yang ada di Teluk Besar ini yang perlu digerakkan. Tadi masukannya banyak dari Pak Kapsun, dari Pak Adi, dari tokoh perempuan, Bumi, ya. Tapi lah musyawarah panjenengan cuma dugi nggih ngapunten nggih. Jenengan moro-moro diwacakan ngaten-ngaten terus nggih jenengan setuju nggih, setuju. Sanes musyawarah Pak, Bu. Itu namanya sosialisasi, mending di omahe ndelok TV. Kan gitu logikanya. Itu nggak menyelesaikan masalah. Musyawarah ya harus seperti ini. Jadi difasilitasi BPD, nanti di situ ada pemerintahan desa yang hadir, ya, biar dia yang menjawab. Jangan bisa bagaimana jangan jadi jawab, ya. Itu resiko dari mereka, ya. Gitu Pak Sekdes ya. Di sini juga termasuk pembelajaran untuk pemerintah desa. Bener-bener ini aspirasi dari masyarakat. Sebenarnya kalau katakanlah forum seperti ini terus dijalankan, ini juga termasuk keuntungan dari pemerintahan desa, tahu persis permasalahan di lapangan, nggak cuma dalam arti ngarang deh kantor, waduh kok dikono tak kayak program apa ya, kok dikono kok salah, itu dulu ya, sekarang sudah lewat. Saya kita mulai di sini berbenah, nggih, ngoten Pak Kasun tadi, nggih, monggo Pak, nggih, jenengan tokoh masyarakat, jenengan kedah dalam arti niku nggih muruhi sing nem-nem niki kersane berani menyuarakan aspirasinya, belajar, sami-sami belajar, nggih. Jane nggih ngapunten nggih, jane sedaya niku saking dalam arti belajar niku saking masalah nggih. Sinten mawon nggih termasuk desa lek sering kena masalah akhirnya suwe-suwe pinter. Nggih. Nggih contoh ngeten iki nggih ngapunten nggih. Jenengan nggih asale mboten semerep napa sing niku Pak Awi. Jenengan semerep asale, masih kula nggih mboten semerep kok. Tapi dengan adanya dalam arti pembelajaran seperti ini, kita sinau bareng. Kita baca-baca Perbup, Perda, nggih, Permendagri, akhirnya paham. Nggih. Kita ambil hikmahnya saja, kita ambil yang baik-baik saja dari pembelajaran itu. Jadi yang dulunya salah, yang dulunya intinya itu jelek, ya itu nggak usah kita ulangi lagi, menjadi salah kok. Kate diulangi mana? Oke? Pulau ngomong ngeten iki nopo sih? Karena tadi saya sudah menyatakan siapa saja boleh mengajukan menjadi calon kepala desa PAW. Tokoh perempuan boleh, laki-laki boleh. Oke? Ini pembekalan kalau bagi saya. Oke? Hari pelajar SMP gak apa-apa daftar roar. Gak apa-apa boleh wae kamu cobain boleh. Juli RT ya. Terus sampai itu Bumi boleh. Monggo. Silakan. Ya. Gak apa-apa. Ini pembelajaran yang bagus bagi saya. Oke. Oke, ngoten mawon nggih. Untuk Pusdos hari ini semoga saja untuk acara hari ini bisa dalam arti bermanfaat bagi khususnya nggih Desa Teluk Besar nggih saged ada perubahan nggih, perubahan untuk lebih baik ke depan dan khususnya untuk warga RW 1 nggih untuk kebutuhan yang tadi disampaikan air, sampah apapun itu mudah-mudahan dapat segera terrealisasi nanti pemerintahan desa nggih. Monggo sami-sami berdoa mawon mugi hasil dari Pusdos ini bisa nanti dalam arti itu pemerintahan desa nanti bisa merealisasikan nggih. Itu saja dari saya sekali lagi untuk apa yang kami katakan atau apa yang sudah kami sampaikan tadi. Sekali lagi kami sebagai BPD ada kurang lebihnya yang saya katakan tadi, tidak ada unsur kesengajaan dalam arti itu ngapunten nggih berkata yang kurang baik enggak nggih. Ini memang perlu saya sampaikan nggih. Jadi intinya kalau ada yang berkenan atau kalau ada yang tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri dari kami BPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak RW selaku tuan rumah. Monggo. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Musyawarah pada malam hari ini termasuk yang paling lama. Pinter kabeh.
Jadi yang diinginkan para yang benar. Yang penting tidak duit. Iya. Takon masalah harus disenangi di sini. Jok sampai nih, jok sampai nih. Sampai nanti niki gerundel, takon ini wedi, waktu takon ini wedi, nggak ini buat senang. Pumpung wonten mriki, monggo. Yang penting demi masyarakat, bagusannya desa terus bisa. Amin. Sebenarnya ya, kulo gitu, usul mek situ tapi kulo ada proyek lu kepingin pagar tapi dari pagar kulo lu kedereng dan mereka kalau tenler. Oh, betul mana kok sampaikan aja. Nggih, kepingin kula niku makam yang baru mengajukan untuk pagar kepada desa pagarnya. Bukan nggak minta uang tapi minta pagar atau paving. Ya lunase. Mungkin itu Pak Sekdes ya, status tanahnya diperjelas dulu ya mungkin. Ya mungkin itu bisa nanti status tanahnya itu. Kalau misalnya nanti katakanlah di situ tertera tanah milik desa ya katakanlah itu tanah aset desa misalnya bisa biar rencananya lebih ya bisa itu nanti. Ya Pak Sekdes ya. Sudah, tidak ada yang tanya lagi. Insya Allah sudah selesai. Mudah-mudahan.